pemirsa Sultra TV, senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra, dan pada kesempatan kali ini tentunya kami telah menyiapkan pembahasan untuk Anda yang semoga ini bisa menjadi pandangan ke depan lagi sehingga akhirnya bisa memberi pengaruh positif untuk kita semua. Nah pemirsa, kita tahu bahwa kota Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara menyimpan berbagai banyak potensi yang tentu akan mempengaruhi terhadap perkembangan daerah. Nah hal ini akan didukung apabila dengan kerja kolaborasi bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Lantas apakah ke depan Kota Kendari ini tentu membutuhkan inovasi yang baru, membutuhkan kerja-kerja yang baru, lagi-lagi tujuannya agar bagaimana Kota Kendari bisa menjadi kota yang berdaya saing dengan provinsi ataupun kota-kota yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, pemirsa, telah bergabung bersama kami Bapak Aksan Jaya Putra, Bachelor of Business yang hadir, dan siapa yang tidak mengenal beliau sudah malang melintang apalagi di dunia legislatif ya, dan memang saat ini masih aktif sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat. Wah. Kalau yang biasa sering mungkin sudah tidak asing ya, karena Bapak sekarang wajahnya di mana-mana. Oke, langsung saja Pak, kalau berbicara Kota Kendari, Bapak juga tahu lah karena berdomisili, tinggal, bahkan ya hari-hari selalu melakukan aktivitas di Kota Kendari. Melihat Kota Kendari yang sebagai kota jasa tentu memang memiliki keunggulan potensi. Jadi walaupun memang Kota Kendari ini tidak unggul di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan pertambangan, tapi rupanya kota jasa ini bisa memberikan peluang Pak. Nah menanggapi hal tersebut bagaimana? Jadi memang seperti disampaikan tadi bahwa Kendari ini tanda kutip tidak punya potensi. Iya. Tapi sekali lagi bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada ini, apalagi di sekitar Kota Kendari dikelilingi 4 penghasil nikel. Oh, iya. Ada Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Konawe. Yang kita inginkan ke depan kalau Kendari mau jadi kota jasa adalah bagaimana uang hasil penjualan sumber daya alam itu dibelanjakan di Kota Kendari. Karena kan ini uang besar. Iya. Kalau kita cuma berharap daripada gaji karyawan tambang kan tidak seberapa. Anggaplah mereka punya gaji rata-rata 10 juta per bulan. Iya. Kalau cuma 100 orang yang kerja paling berapa? 10 miliar ya. Ada 1 miliar. Iya, sekitar. Sekitar kurang lebih 10 miliar. Tapi kalau hasil penjualan nikel satu perusahaan saja 1,5 miliar pasti ditanam. Sangat jauh sekali. Iya, kalau misalkan satu bulan mereka jualan 2 tongkang kan sudah 3 miliar. Kalau ada 50 perusahaan, bukankah 150 miliar yang akan berputar di Kota Kendari ya? Sehingga memang sangat tepat Kota Kendari kita jadikan kota jasa. Yang kita mau hasil penjualan sumber daya alam kita harus dibelanjakan di Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Apalagi 4 daerah ini sekitaran Kota Kendari sangat potensial. Benar. Itu. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti yang pertama kita bisa menekan inflasi lah, karena perputaran uang besar. Dan pasti mensumbangsi PAD. Betul. Juga, yang kedua bagaimana kita menciptakan PAD. Betul. Yang ketiga bagaimana kita pelaku UMKM kita bisa hidup karena uang banyak yang berputar kan itu. Terus yang keempat bagaimana kita menciptakan lapangan kerja dari sisi itu, karena banyaknya perputaran uang sehingga investasi yang lain masuk di Kota Kendari. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya memang peluangnya besar ya, walaupun Kota Kendari ini memang tidak memiliki potensi. Jadi begini, Sulawesi Tenggara orang selalu bilang surga investasi. Iya. Orang berbondong-bondong datang Sulawesi Tenggara untuk mengejar hasil bumi. Salah satunya pertambangan, orang kejar nikelnya, kejar aspalnya, kejar emasnya, kejar batunya, kejar pasir silikanya. Begitu mereka datang di Sulawesi Tenggara kan pasti mendarat Bandara Haloleo. Habis itu masuk Kota Kendari. Nah, di Kota Kendari mereka nginap di hotel, mereka tanda tangan kontrak jutaan dolar, ratusan miliar, tapi apa yang Kota Kendari dapat? Cuman pajak hotel dan restoran. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita lihat. Yang kita mau bagaimana kita menciptakan Kendari ini sebagai kota jasa sehingga hasil penjualan di 4 kabupaten saja ini mereka belanja di Kendari. Banyak sekali manfaat. Salah satunya kita bisa dapat DBH PPN kan. Dana bagi hasil PPN, karena setiap barang dan jasa ini yang dijual ini kan ada PPN-nya 11%. Betul. Nah, itu juga bisa akan menambah dana bagi hasil kita. Tapi bagi saya ke depan saya mau menciptakan
ruang untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Karena dengan pendapatan asli daerah kan uang itu langsung masuk ke rekening Pemda. Iya. Kalau kita tanpa lewat Jakarta ya, Betul. tanpa lewat Jakarta, sehingga ini akan lebih mudah kita menciptakan semua program yang kita mau demi kemajuan Kota Kendari. Nah, jadi memang ini yang harus diperhatikan sebenarnya Betul. oleh masyarakat. Lantas, kalau kita lihat juga saat ini, Pak, memang Kota Kendari kan ini luar biasa ya perubahannya. Maksud saya di sini adalah pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, sarana prasarana juga sudah diupayakan oleh pemerintah saat ini. Nah, dari kesemua sektor itu, apakah hal ini dirasa cukup, Pak, untuk itu memenuhi agar investasi ini terjadi perputaran ekonomi di Kota Kendari? Kalau Bapak lihat secara umum aja ini, Pak. Saya kira tidak. Makanya ke depan saya berencana akan membuat CBD, Central Business District. Jadi ini satu kawasan bisnis yang memang kita peruntukkan untuk para yang investor yang mau datang. Mereka akan investasi sini, baik itu hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya. Jadi kawasan ini memang secara RT RW Kota Kendari sudah ada. Oh, ya. Nanti tinggal kita dudukan bagaimana aturan mainnya. Saya selalu melihat begini, sebagai pengusaha pasti mitranya perbankan. Nah, itu tidak ada mereka turunan Raja Salman yang tiba-tiba dapat uang banyak kan itu. Sehingga nanti di kawasan CBD ini saya ada berencana kita menaikkan harga NJOP. Harga NJOP. Kalau harga NJOP naik, otomatis mereka juga ketika bermitra di perbankan kan nilai taksasinya pasti 2 kali lipat. Saya kasih contoh, mungkin kalau misalkan tanah kita hitung 5 juta per meter, kita kali 1 hektar tanahnya kan berarti di PBB-nya sudah 50 miliar. Iya. Ketika diajukan di perbankan pasti minimal dikasih 75 miliar sampai 100 miliar sehingga mereka ada uang untuk membangun. Setelah sudah dapat uang membangun kan serapan tenaga kerja kita dapat. Hal ini buruh ya, buruh kasar. Yang kedua juga dari pembayaran PBB segala macam kita dapat PAD-nya. Begitu juga nanti ketika beroperasi kan juga lapangan kerja juga tercipta. Apakah itu membantu lagi para apakah itu tingkat manajemen maupun skillnya kan itu. Begitu juga kalau mereka contoh bangun ruko yang notabene 5 kali 20 tapi dia jual harganya 10 miliar. Itu juga dapat juga. Itu karena kan sekarang BPHTB dari 60 juta dinaikkan jadi 80 juta yang tidak kena. Bayangkan saja kalau satu ruko kita kenakan pajak 9 miliar 920 juta. Sudah berapa pemasukan kita? Itu. Sehingga ini betul-betul bagaimana kita mengembangkan Kota Kendari sehingga dia terfokus dalam satu kawasan bisnis. Saya kira juga dengan tata ruang yang lain akan kita perbaiki. Iya, betul sekali. Nah, inilah hal-hal ini makanya kenapa ada beberapa program ya prioritas yang sudah dituangkan oleh Bapak Aksan, yakni ada sekitar 20, cukup banyak. Saya kira ini 20 cuman the main frame, cuman garis besar, nanti akan ada sub program. Karena saya bilang tadi banyak yang bertanya sama saya, kok ini program stunting tidak masuk, ini tidak masuk, ini kan program nasional. Siapapun menjadi kepala daerah pasti akan menjalankan program karena itu. Itu sudah tertuang dalam aturan kan regulasi. Sekarang kita sebagai calon kepala daerah memikirkan bagaimana kita membangun Kota Kendari dengan program yang sudah kita siapkan. Itu sehingga betul-betul kita bisa fokus dalam menuntaskan segala persoalan. Nah, hal-hal lain adalah salah satu yang akan mengerucut juga. Saya tertarik Pak setelah membaca ini ada pengembangan kawasan Kebun Raya ya. Nah, kita tahu juga memang salah satu destinasi wisata untuk Kota Kendari memang adalah Kebun Raya. Bapak melihat memang besar ya potensi untuk dikembangkan. Saya kira memang sangat besar sehingga nantinya memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Yang pertama infrastruktur jalan menuju ke sana. Biar bagaimana ini adalah kewenangan provinsi yang notabene masuk jalan provinsi. Yang kedua, seingat saya di sana sinyal telepon hilang. Ini juga kita juga akan ajak provider untuk membangun di sana. Yang ketiga, bagaimana kita menciptakan botanical garden ini setaraf internasional. Semua kita akan perbaiki di dalamnya, termasuk juga pusat kulinernya kita buat, jalur pedestriannya juga kita perbaiki. Saya kira koleksi tanaman juga kita perbaiki. Kalau perlu memang nanti juga ada beberapa hewan kita yang ada kayak rusa, terus juga anoa yang kita simpan di sana. Ini kan sebagai simbol daerah. Mengembalikan. Betul. Sehingga memang botanical garden ini yang saya inginkan ya dia setaraf internasional. Jadi kalau orang mau jogging di sana, habis jogging kan cari makan. Terus yang kedua fasilitas umumnya, toiletnya ya kita perbaiki. Kalau perlu memang kita buatkan kamar mandi mereka untuk mandi kan habis jogging, dia mandi terus dia rekreasi lagi. Kurang lebih seperti itulah konsepnya. Jadi memang kita inginkan ini buat Kebun Raya ini sudah disiapkan pemerintah sebelumnya, ya tinggal kita perbaiki apa-apa yang kurang.
Nah, seperti itu. Oke, jadi memang sebenarnya banyak ya peluang-peluang potensi ya. Banyak. Bisa Jadi dilakukan. peluang-peluang ini sebenarnya tidak harus pakai APBD. Masih banyak kemitraan yang mau melakukan itu. Iya. Yang penting kita bagaimana menciptakan kota Kendari memang betul-betul sebagai salah satu destinasi wisata yang baru kan itu. Karena selama ini orang cuma datang kejar sisi pertambangannya. Malah kan mereka juga butuh hiburan, Butuh rekreasi. butuh refreshing, butuh rekreasi. Betul. Sehingga ini betul-betul ke depan ya kita menciptakan ruang ini sehingga mereka tidak perlu lagi keluar kota. Kalau kota-kota Kendari ini sudah masuk kategori itu, saya kira semua akan Terjadi perputaran ekonomi. betul. Ya, Yang kita harapkan itu perputaran ekonomi, khususnya untuk pelaku UMKM kita bisa hidup kan. Betul. Nah, kalau bicara UMKM ini menarik sekali Pak, karena Kota Kendari memang sangat terkenal dengan Betul. banyaknya pegiat UMKM saat ini. Bahkan pasca pandemi kemarin, pegiat UMKM itu sangat membludak lah. Hingga akhirnya sampai saat ini, karena mungkin sudah kebiasaan yang dilakukan gitu, jadi menjual via online dan lain-lain. Nah, kalau Bapak melihat pengembangan UMKM seperti ini dengan adanya perkembangan teknologi itu seperti apa? Maksimalnya bisa dimaksimalkan gitu, Pak? Jadi memang UMKM ini juga salah satu target kita dalam program. Bagaimana membantu mereka dalam mempromosikan. Ini kan juga penting. Iya. Promosikan. Berarti nanti pemerintah melalui dinas koperasi akan membantu mereka dalam hal training dan pelatihan seperti itu. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa menggaransi atau menjaminkan mereka untuk mendapatkan bantuan modal. Karena kita tahu sendiri pasca pandemi Covid kan ini semua lesu. Iya. Lesu begitu selesai Karena pandemi mati Covid suri. dihantam inflasi. Nah, itu sehingga ini memang peran-peran pemerintah dalam bisa memberikan bantuan modal kepada mereka. Di dalam konsep saya selain dana hibah yang bisa kita berikan, juga insya Allah saya akan berbicara dengan perbankan nasional bagaimana bisa meyakinkan perbankan nasional untuk memberikan mereka kredit usaha rakyat tanpa jaminan. Jaminannya saya sebagai pimpinan daerah. Masya Allah. Itu. Kita tinggal nilainya berapa? Iya. Apakah 10 juta kah atau 20 juta kah? Itu. Ini kan juga kita bisa membantu pemerintah Indonesia melalui perbankan nasional agar kredit usaha rakyat ini bisa tersalurkan. Betul. Tapi saya mau warga saya ini saya garantornya. Iya. Saya menjaminkan kasih mereka. Nanti kan tinggal kita sortir, kita lihat siapa-siapa kira-kira yang berpotensi, berpeluang yang gitu ya, berpeluang. Pak. Nah, Oke. itu kalau dia sudah berapa tahun macet, ini juga masalah juga ini. Bahaya juga, Pak. Masalah. Bapak Seperti yang itu. jadi garansi. Seperti itu. Sehingga Oke. memang nanti akan kita telah kembali, kita Ya. lihat lagi berapa banyak pelaku UMKM yang ada yang bisa kita bantu. Luar Seperti itu. biasa. Jadi ternyata memang Kota Kendari banyak menyimpan potensi ya. Tinggal bagaimana nanti ya ke depan memang Kota Kendari akan terus bertransformasi lebih baik sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ada paket Pak dari Electricity. Kakek, selamat ulang tahun kakek. Bisa aja cucuku. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024. Dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X.
Pusman Pro. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Sedangkan konsultan pengujian komisioning dilaksanakan oleh PLN Pusat Sertifikasi Pusertif. Selain itu, pembangkit yang direncanakan beroperasi pada April 2024 ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Banggai. Selain itu, PLN juga telah menyiapkan gardu induk di Luwuk dan Toili, serta jalur transmisi 150 kV Luwuk Toili sepanjang 148,66 km sirkuit sebagai sarana pendukung untuk mengevakuasi daya dari PLTMG Luwuk, guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan bagi masyarakat Kabupaten Banggai. PLTMG Luwuk ini terdiri dari gedung utama tempat mesin pembangkit dengan jumlah 5 unit, masing-masing berkapasitas 9 MW. Substation 150 kV sebagai penyalur listrik melalui jaringan SUTT menuju ke gardu induk terdekat. Gas metering station sebagai sarana penyaluran gas dari sumber gas menuju pembangkit listrik. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Central Control Room, tempat kendali atas Operation Bari atau GOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi dengan lokasi sumur CPP Senoro yang berjarak 7 km dari lokasi PLTMG Luwuk 40 MW. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi masih bersama dengan Bapak Aksa Jaya Putra. Tentunya dari sekian tadi penjelasan yang sudah disampaikan, memang banyak potensi yang bisa untuk dilakukan, apalagi melihat Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Ini bagaimana menjadikan Kota Kendari pusat kota, sehingga para investor hadir juga bisa untuk melakukan investasi dan pasti akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di dalamnya. Nah, selanjutnya Pak, kalau tadi dikatakan bahwa memang 20 program prioritas ini kan nantinya akan mengerucut sebenarnya, masing-masing ada substansinya. Tapi kalau Bapak melihat
selain mungkin ada pertimbangan juga, apa sih memang program yang paling ceritanya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu Pak? Silakan. Jadi kalau persoalan di Kendari, yang pertama terkait dengan sumber air bersih kan, itu persoalan. Ya, Yang itu kedua masih banjir, benar. kan itu. Ini dua persoalan yang harus kita selesaikan. Iya. Ketika ini selesai, kalau bilang terdampak dengan masyarakat banyak. Contoh juga tadi pelaku UMKM, kita akan berikan bantuan modal, belum lagi pelajar kita yang berprestasi dan tidak mampu, ini kan kita harus bantu mereka. Itu belum lagi tadi seperti pengembangan kebun raya. Nah, itu tapi memang sekali lagi yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan aparat yang ada, baik itu RT, RW, LPM, imam masjid. Kan ini kan terlupakan imam masjid ini. Begitu juga marbot, begitu juga BKMT. Sehingga nanti insya Allah ke depan selain peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan honor atau pendapatan, kita juga akan membuat program imtak, iman dan takwa. Insya Allah begitu kita bisa kejar PAD secara maksimal, ini akan kita berangkatkan mereka pergi umroh. Itu karena sekali lagi masa tunggu haji kan lama. Iya Pak. Kasihan mereka ini yang nunggu, kalau nggak salah Kendari 17 tahun kan, Iya. daftar haji 17 tahun mendatang. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan ini sehingga mereka bisa merasakan bahwa pemerintah menghargai kerja mereka. Kan ini juga butuh reward. Paling tidak itu yang kita melakukan sehingga betul-betul mereka bisa merasakan juga apa yang orang lain sudah rasakan. Betul. Nah, itu. Yang lain juga revitalisasi pasar juga akan kita lakukan. Begitu juga kita akan bangunkan lapangan olahraga setiap kecamatan. Ini untuk bagaimana generasi muda kita ini lebih gampang menyalurkan hobi daripada nanti karena Kendari ini kan darurat narkoba. Iya, Darurat narkoba ini hal-hal negatif sehingga mereka bisa salurkan mereka punya hobi ke arah situ. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang banyak sebenarnya hal-hal yang menjadi fokus ya titik Iya. sasaran. Kalau tadi dikatakan di awal memang adalah kalau masalah yang dihadapi saat ini di Kota Kendari memang banjir dan Banjir juga dan air bersih. air bersih. Nah, apakah juga nanti ini mendapatkan ruang khusus? Maksud saya di sini Bapak akan lebih memfokuskan dengan ada langkah-langkah strategi lain yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah itu atau seperti apa Pak? Saya kira kalau dua hal ini, kalau terkait dengan banjir ya kita bagaimana membuat konektivitas saluran-saluran yang ada. Begitu juga kita akan mengevaluasi izin-izin perumahan, karena kan yang banyak perumahan ini yang membangun dari standar PSU, fasilitas umumnya kan ini tidak memenuhi standar. Kira-kira dia buat drainase, buangan airnya kemana? Kalau tidak ada penampungan pasti akan masuk ke kampung sebelah atau di pemukiman lainnya. Terkait dengan air bersih, memang saya ada rencana merevitalisasi. Kita revitalisasi total, ini pure investasi swasta. Investasi swasta yang notabene tidak menggunakan APBD. Kemarin saya ada beberapa investor, kita sudah diskusi. Yang buat saya tertarik adalah bagaimana di sambungan rumah SR ini dia menggunakan voucher kayak token listrik. Kalau ini sudah tidak ada ruginya karena begitu masyarakat beli voucher kan langsung menjadi pemasukan daerah. Nanti kita tinggal lihat kira-kira mungkin contoh ini dia beli 100.000 vouchernya untuk 3 kubik. Begitu 3 kubik habis langsung terkunci. Jadi tidak ada lagi bilang pegawai ini pergi menghitung meteran, tidak. Itu. Tapi memang betul-betul pure investasi dan juga nilainya sangat fantastis. Saya bilang tidak ada masalah. Nanti tinggal kita diskusi kira-kira break even point-nya berapa tahun. Contoh misalkan dia beli voucher 100.000 di PDAM. Mungkin dari situ sudah mulai ada hitung-hitungan. Mungkin PDAM terima 40.000, investor ambil 60.000. Sisa tinggal kita lihat berapa lama break even point-nya. Kalau kita tidak revitalisasi yang ada susah. Karena rata-rata pipa ini kan sambung menyambung. Selain revitalisasi infrastruktur juga kita revitalisasi pengurus PDAM. Kan ini juga harus kita pikirkan. Betul Pak. Karena kalau SDM-nya juga tidak mumpuni menjalankan sistem teknologi kan susah juga. Susah juga. Pasti berpengaruh juga. Ya itu. Termasuk juga sumber-sumber air kita sudah mulai identifikasi yang wilayah Tabanggele mungkin sampai kecamatan mana, wilayah dari sumber air dari Matabondo di wilayah mana. Saya juga melihat ada potensi beberapa sumber mata air terjun itu juga bisa kita maksimalkan. Contoh kayak di Nanga-Nanga kan ada air terjun, itu juga bisa kita maksimalkan. Tinggal kita lihat berapa besar debit airnya untuk bisa disalurkan di wilayah mana saja. Anggaplah dia masuk di wilayah Posia, Beli dan Nambo misalkan.
Nah, begitu juga di daerah kota sana kan ada beberapa air terjun yang ada di lorong Amaryllis misalkan. Betul. Ini juga bisa kita salurkan ke sana sehingga memang betul-betul kita dudukan kembali revitalisasi secara total. Dan mungkin ada pemetaan ya Pak? Ya, kalau Mas, setengah-setengah tidak akan tuntas. Saya mau selalu kerja tuntas. Iya. Karena kalau setengah-setengah hari ini kita ganti pipa di sini, ternyata bocor lagi, di sana juga bocor, ini masalah. Yang pasti kita menggunakan sistem teknologi, semua bisa terkontrol seperti itu. Nah, untuk menciptakan tentu beberapa program-program ini, seperti yang dikatakan ada revitalisasi, terus juga nanti banyaklah program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Nah, ini kan pasti membutuhkan kolaborasi dengan mitra-mitra terkait, Pak. Apakah Bapak juga memiliki ya cara khusus mungkin dengan mitra seperti apa pendekatannya gitu Pak? Silakan. Ya, saya kira kalau bicara investasi ya jelas kita akan berbicara dengan orang yang datang investasi dalam hal investor. Sehingga betul-betul bisa kita ciptakan apa yang kita inginkan. Misalkan tadi bagaimana percepatan PAD. Nah, percepatan PAD ini kan saya melihat salah satu yang bisa jadi ujung tombak adalah perusahaan daerah. Kalau perusahaan daerah kita maksimalkan untuk bisa mencari PAD, saya kira lebih bagus. Contoh misalkan di wilayah Tondong Jawa akan dibangun industri. Di sana sudah ada proyek strategi nasional, Kendari Industrial Park, yang notabene akan dibangun smelter nikel yang mungkin berpotensi menjadi bahan baku baterai. Nah, itu yang saya mau di pintu masuk dan keluar ini di jetty harus dibangun oleh perusahaan daerah. Ya, harus dibangun oleh perusahaan daerah sehingga potensi pemasukan daerah ini bisa maksimal. Kalau kita serahkan lagi kepada investor, rugi kita. Iya, karena pasti mereka yang akan mengatur. Contoh misalkan satu pabrik dia butuh bahan baku 2 juta metrik ton untuk mengolah menjadi NPI kah, nikel pig iron kah atau baterai. Kalau ini saja kita tetapkan harga sewa JT $1, berarti potensi pemasukan sudah $2 juta, kali 15.000 kan 30 miliar. Baru satu pabrik. Bagaimana kalau berdiri 5 pabrik? 5 pabrik kali 2 juta bahan bakunya sudah $10 juta, sudah 150 miliar. Inilah yang maksud saya betul-betul memang mengejar PAD dari sisi yang ada. Nah, itu. Kalau PAD kita melimpah, aduh semuanya enak. Honor aparat kita naikkan, oke. Kita mau ada pemasukan gitu, ya, Pak. kita mau bangun ini, oke. Kan itu. Sehingga semua peningkatan kesehatan masyarakat bisa kita penuhi. Nah, inilah mengapa menjadi fokus dari seorang Bapak Aksan Jaya Putra untuk bagaimana bisa, karena lagi-lagi semua itu pasti butuh uang Pak. Betul. Dana itu yang paling biasanya menentukan apa perubahan yang akan terjadi, sehingga makanya harus dicari bagaimana biar kota Kendari ini berkembang dan menghasilkan, itu dulu sebenarnya poin pentingnya. Nah, selanjutnya daerah berkembang tentu tidak hanya didukung dengan potensi keunggulan dari sumber daya alamnya atau juga sektor-sektor yang lain, tetapi harus juga didukung dengan SDM Pak. Betul. Nah kan, untuk menciptakan SDM yang unggul, kalau di Kota Kendari, kalau Bapak melihat apakah sudah mumpuni sebenarnya Pak? Kalau menurut survei yang dilakukan oleh IPM 2023, Kota Kendari masuk 2 kota besar yang sumber daya manusianya sangat mumpuni di luar Jawa, kurang lebih 85%. Tapi sekali lagi, memang sumber SDM ini harus kita maksimalkan, karena sekali lagi tanpa SDM kan juga susah. Contoh saja misalkan di bidang pemerintahan, saya kira ASN ini juga kita harus upgrade mereka punya ilmu. Apalagi program pemerintah dengan Smart City, SPBE ini kan harus mereka tidak boleh gaptek. Itu sehingga betul-betul nanti kita akan tingkatkan pelatihan mereka. Yang utama adalah bagaimana meningkatkan TKD mereka. Itu sesuai kan, ini kan tergantung dengan beratnya kerja. Saya kira kalau ini kita berikan, ASN kita tidak lagi yang malas, SDM mereka meningkat. Kalau dari sektor yang lain jelas lah pasti. Kalau misalkan smelter ini dibangun, ya jelas SDM-nya kan harus yang handal. Iya, yang sesuai. Yang pertama pasti harus bisa bahasa Mandarin kan. Gitu. Ini juga saya hampir setiap kesempatan ketika turun ke sekolah, baik itu sosialisasi peraturan daerah atau wawasan kebangsaan, saya sering ingatkan kepada generasi kita. Ke depan selain bisa bahasa Inggris harus bisa bahasa Mandarin. Karena kita ini yang datang investasi rata-rata orang Mandarin. Kalau mereka sudah bisa kuasai bahasa Mandarin, tidak ada lagi penerjemah dari luar daerah. Dan pasti yang dibutuhkan adalah anak-anak itu. daerah. Sehingga SDM ini juga penting. Makanya saya mengingatkan, itu yang harus kita lakukan.
Oke. Karena kalau kita tidak bisa lakukan susah, karena ini Iya, investasi ini kan dari China. Kebanyakan dari Cina, Nah, betul. itu Nah, seperti ini itu. yang harusnya sebenarnya juga dibaca oleh seluruh masyarakat ya. Iya. Karena lagi-lagi tentu hal ini akan didukung oleh semua pihak sebenarnya, bukan Pasti, bukan Bu. kerja sendiri ya, Pak bukan, ya. bukan cuma pemerintah, semua Betul, stakeholder iya, pasti semua akan kita stakeholder. libatkan sehingga betul-betul baik penerimaan, perekrutan dan juga pelatihan tenaga kerja kita harus mumpuni sehingga SDM kita bisa meningkat. Insya Allah mudah-mudahan nanti di IPM 2025 mungkin Kota Kendari bisa nomor 1 Iya, Pak, di semoga. di lokasi luar Jawa lah. Betul Seperti sekali. Ya, itu semua tentu akan tercapai apabila kerja keras kita semua untuk mewujudkan bagaimana Kota Kendari ini menjadi kota yang betul-betul tidak hanya kaya akan sektornya di dalam, tapi juga kaya dengan investasi yang ada bersama dengan para SDM juga yang unggul. Pasti, ya, pasti, itu ya. yang harus biasanya berjalan beriringan ya, Pak ya. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, tetap bersama kami. Ada paket Pak dari Electricity. Kakek. Selamat ulang tahun, Kakek. Bisa aja cucuku. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. PLN Pusat Manajemen Proyek atau Pusmanpro. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Sedangkan konsultan pengujian komisioning dilaksanakan oleh PLN Pusat Sertifikasi Pusertif. Selain itu, pembangkit yang direncanakan beroperasi pada April 2024 ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Banggai. Selain itu, PLN juga telah menyiapkan gardu induk di Luwuk dan Toili, serta jalur transmisi 150 kV Luwuk Toili sepanjang 148,66 km sirkuit sebagai sarana pendukung untuk mengevakuasi daya dari PLTMG Luwuk, guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan bagi masyarakat Kabupaten Banggai. PLTMG Luwuk ini terdiri dari gedung utama tempat mesin pembangkit dengan jumlah 5 unit, masing-masing berkapasitas 9 MW.
substation 150 kV sebagai penyalur listrik melalui jaringan SUTT menuju ke gardu induk terdekat, gas metering station sebagai sarana penyaluran gas dari sumber gas menuju pembangkit listrik. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Central Control Room, tempat kendali atas operasi pembangkit dilakukan. Fasilitas pendukung seperti admin building, masjid, warehouse, dan lain-lain. Sampai dengan Januari 2024, progres pembangunan PLTMG Luwuk telah mencapai 97,20%. Dari seluruh lingkup pekerjaan yang terdiri dari Operation Bari atau GOB, Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi dengan lokasi sumur CPP Senoro yang berjarak 7 km dari lokasi PLTMG Luwuk 40 MW. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Untuk pemenuhan suplai gas PLTMG Luwuk 40 MW telah dilakukan perjanjian jual beli gas sebesar 5 BBTUD dan selanjutnya dapat ditingkatkan hingga mencapai 9 BBTUD sesuai dengan kebutuhan jaringan di sistem kelistrikan Luwuk. Pelaksanaan first firing yang merupakan milestone pada proyek PLTMG yang ditandai dengan penyalaan engine untuk pertama kali sebelum pembangkit dioperasikan secara komersial, menjadi kunci kesiapan PLN dalam melayani pelanggan secara kredibel, akuntabel pada setiap tahapan proyek secara end-to-end. Pembangkit berkapasitas per tahun. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X.
kasih pemirsa. Jadi memang yang harus menjadi perhatian kita semua bahwa negara bisa berkembang atau daerah bisa berkembang itu didukung dengan adanya fasilitas dan juga investasi ya di dalamnya, tentu juga perputaran ekonomi dan didukung dengan SDM-nya. Nah, untuk mewujudkan ini lagi-lagi membutuhkan kolaborasi yang begitu kuat dan tentu juga akan melibatkan berbagai pihak. Terkadang kita memikirkan bahwa memang tantangan juga bisa dijumpai, Pak. Iya, Lantas melihat hal ini bagaimana? Ya, kita kan ada rencana, ada keinginan tentu, tapi harus juga memikirkan hal-hal yang memungkinkan bisa menjadi tantangan. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Jadi memang di dalam pemerintahan selalu banyak tantangan. Ya. Sekali lagi inti daripada pemerintah hadir memberikan solusi. Itu. Jadi sebagai pemerintah harus berikan solusi. Tantangan itu pasti banyak. Misalkan contoh, kita mau revitalisasi pasar misalkan. Iya. Contoh menghidupkan kembali pasar Wowo ini, pasar baru. Otomatis kan ini semua yang menjual di luar itu kan kita harus tertibkan. Tapi sekali lagi sebelum ditertibkan pasarnya sudah ready. Iya, Nah, sudah itu. siap. Sudah siap sehingga ketika kita ajak mereka pindah, mereka juga nyaman. Tapi kalau misalkan pasarnya belum siap, terus di sana kita sudah mulai membongkar, ini kan juga akan menjadi tantangan yang besar. Karena sekali lagi pelaku UMKM kita yang ada di Kota Kendari kan itu yang jadi tantangan. Betul. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan dulu tempat relokasinya sebelum kita suruh mereka pindah. Itu yang tantangan. Nah, terkait tantangan yang lain dengan kemajuan teknologi juga jadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa membuat contoh di sisi birokrasi ya. Kan ini birokrasi juga masih banyak yang gaptek. Iya, Nah, ini juga tantangan kita. Apalagi mengejar smart city, SPBE ini kan juga harus betul-betul kita bisa mentraining mereka. Kalau tidak mereka tidak bisa ikut perkembangan apa? Saya kan ini membangun 3 kali lipat. Dalam artian apa dilakukan pemerintah sebelumnya harus lebih cepat. Betul. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan dengan daerah lain. Bagaimana kita mau ciptakan Kendari yang berdaya saing, Kendari yang inovatif, sejahtera dan aman kalau ini tidak kita lakukan dari awal. Karena kalau tidak kita ketinggalan karena kemauan saya program saya mau jalan tapi SDM tidak ditopang ini juga tantangan. Betul. Jadi betul-betul semua stakeholder Memikirkan segala aspek ya, Pak. segala aspek. Karena kan di visi saya adalah Kendari berdaya saing, Kendari inovatif, Kendari sejahtera dan Kendari aman. Ini harus tercapai. Nah, nanti di misinya tadi itu salah satunya yang 20 program itu. Sekarang bagaimana kita mau jalankan ini kalau dari sisi SDM kita tidak siap, dari sisi infrastruktur kita tidak siap, kan itu banyaklah tantangan. Dari sisi pendanaan juga tidak siap. Ya, kalau pendanaan itu tadi saya bilang bagaimana saya menargetkan bisa mendapatkan PAD sebesar-besarnya. Banyak sumber PAD yang bisa kita dapatkan. Itu. Banyak yang bisa dikelola betul. Yang kita bisa dapatkan. Itu. Karena kan saya bilang tadi daerah kita ini kan dikelilingi 4 penghasil nikel, masa kita tidak bisa dapat uang dari mereka? Iya. Sayang lah ya, seperti itu, bisa ya. memanfaatkan hal itu. Nah, inilah yang akhirnya membuat Bapak ya betul-betul harus semua ini berjalan beriringan gitu. Pasti, Kalau kita pasti. mau berubah lebih cepat, Ya. 3 kali lebih cepat. Nah, lantas kalau tadi berbicara, kita sempat menyinggung masalah generasi muda saat ini. Nah, menurut Bapak, apakah peran generasi muda juga selain memang ya diperlukan karena nanti kan kita akan menghadapi juga bonus demografi 2045. Lantas berarti mereka harus ada wadah dong Pak ini untuk bagaimana bisa mengasah skill, mengeksplor potensi dirinya. Nah, ini menurut Bapak seperti apa? Saya kira banyak sekarang generasi milenial dan Gen Z yang memang mereka mampu bersaing. Kami sebagai pemerintah nantinya bagaimana bisa memfasilitasi mereka. Yang kita harapkan akan bermunculan startup pengusaha baru kan itu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi ini kan harus sharing sejalan. Sekali lagi pemerintah pasti akan menyupport itu, tinggal kita diskusikan kira-kira konsepnya mau bagaimana. Karena mereka ini adalah generasi emas kita untuk persiapan 2045. Kalau ini kita tidak lakukan sekarang susah. Betul. Makanya bagaimana kita menjaga mereka sehingga tidak terlibat dengan narkoba. Karena kan ini juga yang jadi persoalan utama kita. Benar. Bagaimana menciptakan lapangan kerja. Karena kan lapangan kerja kita kurang. Bayangkan saja, coba kita perhatikan banyak sekali anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah tamat kuliah tapi tidak dapat pekerjaan. Bahkan susah ya. Itu. Gitu. Malah yang tergampang sebenarnya yang saya lihat fenomena yang ada di Kendari, bagaimana mereka selalu dirayu bandar narkoba dengan metode menempel misalkan. Ya, di menempel 1 kali dikasih 300.000, 2 kali lolos, 3 kali tidak lolos. Ini kan membunuh masa depan. Dalam artian karirmu habis, karena sudah ex napi ini nanti kalau dia keluar. Orang tua bagaimana?
Nah, itu Jadi sehingga dari sisi kesehatannya juga pasti betul, terdampak sehingga ini juga. betul bagaimana pemerintah ke depan bisa menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Bagi mereka yang mau berdedikasi di bidang itu. Tapi kalau bagi generasi yang memang mau berkembang ya pasti pemerintah support. Saya menginginkan terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang dari kalangan milenial dan Gen Z. Begitu juga bagaimana kita bisa menciptakan lagi teknologi yang ada. Kan anak-anak kita sekarang ini kan dia lebih cepat up to date daripada kita. Daripada kita ini, Pak. Sehingga betul-betul di sinilah peran pemerintah bisa memfasilitasi mereka sehingga Kota Kendari juga bisa menjadi kota inovatif. Yang kita kejar itu. Bagaimana menguasai teknologi, generasi anak milenial dan Gen Z ini menciptakan saya mau menciptakan mereka sebagai pengusaha baru. Kan banyak pengusaha startup, masa kita tidak bisa bersaing dengan mereka? Kendari SDM-nya mumpuni loh. Cuman sekali lagi tadi karena tidak ada perhatian pemerintah untuk tidak bisa ada ruang-ruang. Ya, kan kita ini hadir memberikan solusi. Sehingga kita berikan mereka ruang bantuan permodalan, bantuan yang lain kan itu. Sehingga betul-betul mereka bisa berjalan bagaimana mestinya. Iya, betul sekali. Dan sampai sejauh ini apakah juga Bapak ada target khusus maksudnya ke depan ya, karena kita tahu juga Kota Kendari tadi kalau sudah panjang lebar kita membahas peluang potensinya kan luar biasa. Tapi pendekatan lain mungkin ke depan apa yang kira-kira akan dilakukan dalam rangka ya lagi-lagi bahwa membuat Kota Kendari terus berkembang ke depan. Saya kira memang dari beberapa program ini yang saya mau kejar juga pendekatan dari sisi sosial budaya. Sosial budaya. Saya melihat mau menciptakan kembali sejarah Kota Tua. Nah, itu kita lihat kemarin ketika dibangun jembatan Teluk kan habis. Di situ ada beberapa bangunan tua, baik itu bangunan yang punya monumental sejarah hilang. Nah, saya ke depan memang berencana menghidupkan kembali dan juga mau membuat replika rumah adat zaman dulu yang kan Kota Tua ini tempat mendaratnya kapal semua dari Belanda dan sebagainya. Dan yang kedua juga akan membuat replika rumah Tionghoa. Itu di zaman dulu ada. Jadi nanti di dalamnya itu semua alat-alat sejarah kita masukkan. Yang nantinya saya berkeinginan setiap acara Imlek kita buat di sana. Kita buatlah sebagai Chinatown-nya Kendari. Nanti beberapa RTH yang ada kita buat sebagai pusat kuliner. Yang notabene nanti tinggal kita lihat apakah memang harus pembiayaan dari pemerintah atau bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai CSR. Itu. Kan ini akan lebih mudah. Perbankan pun juga punya CSR, pasti mereka mau karena kita kalau orang Jakarta datang mau main laut sudah biasa dia. Pantai Indah Kapuk juga udah banyak kan itu, Anyer juga sudah banyak, tapi kita mau mereka datang melihat sejarah kita. Ada sejarah. Iya, karena di sana pun juga di sana ada meriam, ada terowongan Jepang yang notabene kan mereka datang tidak langsung ke sana, ke situ dulu, ke situs yang kita buat ya replika rumah adat zaman dulu dan juga rumah Tionghoa. Di situ dia lihat sejarahnya. Setelah itu baru silakan keliling. Nah, itu. Kalau dari sisi budaya. Nah, sehingga memang betul-betul kita menghidupkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, inilah juga yang akhirnya tentu pasti akan berdampak pada masyarakat ya, karena terutama masyarakat yang tinggal lama di daerah sana yang merasa ya wilayahnya karena sudah ini, tapi kita kembalikan lagi. Betul. Iya. Karena kan begini, Kendari ini multicultural, semua suku ada di sini. Kami hadir sebagai pemerintah mengayomi semuanya. Kita tidak mau lagi ada terlibat konflik sosial dan sebagainya. Sehingga ini juga menjadi tantangan kita ke depan. Memang dari sisi yang lain banyak sekali yang harus kita buat. Cuman kalau dengan waktu 1 jam tidak cukup sebenarnya. Cuman kalau yang tadi saya bilang yang kita kejar adalah sosial budaya ini. Bagaimana menghidupkan kembali sejarah Kota Tua yang memang dulu terkenal sekali. Zaman Belanda pun kapalnya parkir di situ. Di sana ada 0 kilometernya Kota Kendari. Apalagi ya inilah mengembalikan sejarah. Ya, artinya kan kita ini ciri khas lagi kan. Ya, yang kita tidak mau generasi berikutnya dia lupa sejarah Kendari ini bagaimana. Mumpung kita masih ada, kita ingatkan kembali mereka. Dan orang tua juga pasti akan mensupport karena sejarah ini akan dihidupkan kembali. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, lantas yang terakhir kira-kira Pak, apa harapan Bapak untuk masyarakat Kota Kendari? Karena lagi-lagi bahwa segala keinginan, harapan dan tujuan itu bisa terrealisasi tentu atas dukungan dari semua pihak termasuk dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, apa yang ingin disampaikan silakan Pak. Terima kasih. Menjelang
Pilwali tahun 2024, saya mengajak masyarakat Kota Kendari, mari kita melihat dan bisa memilih calon pemimpin kita yang mampu untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Kota Kendari. Persoalan Kota Kendari sangat banyak, banjir, air, belum lagi lapangan kerja, pelaku UMKM kita yang sudah mulai mengeluh karena tidak mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu, insya Allah saya Aksen Jaya Putra dan Pak Andi Sulolipu hadir untuk bisa melayani masyarakat Kota Kendari. Mari kita bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Kota Kendari di Pilwali 27 November tahun 2024. Salam Kendari bisa. Oke, Kendari bisa ya? Bisa dong, Bisa. Pak. Oke, baik pemirsa, tidak terasa waktu kita di penghujung acara. Saya luar biasa bisa akhirnya berdampingan kembali dengan Bapak Aksen Jaya Putra, dan tentu kami akan terus mendukung ke depan agar bagaimana Kota Kendari bisa memberikan yang terbaik dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Aksen Jaya Putra, Bachelor of Business. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Untuk pemenuhan suplai gas PLTMG Ayo, datang dan ramaikan peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bertempat di pelataran XMTQ pada Kamis 13 Juni 2024, dimeriahkan artis ibu kota Kania Permatasari Bintang Pantura serta band papan atas Tip X. Central Control Room,
progres pembangunan PLT Januari 2024. Pasokan gas tersebut disuplai oleh Joint Operation Body atau JOB, Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi dengan lokasi sumur CPP Senoro yang berjarak 7 km dari lokasi PLTMG Luwuk 40 MW. Ada paket Pak dari Electricity. Kakek. Selamat ulang tahun, kakek. Bisa aja cucuku.